Kasih lihat di luar. Stall, stall. Stall, stall. Lihat ya. Stall, stall. Ini sudah nggak ada obat. Kalau udah kayak gini ya, mohon maaf. Lihat posisinya, lihat ya. Stall. Di posisi nih kok. Nah, ini yang kalian penasaran pastinya. Ketika mesin mati, dua-duanya mati di udara. Pesawat bagaimana? Itu kan pertanyaan kalian. Jatuhnya seperti ini nggak? Nah, seperti yang saya bilang tadi. Selama masih ada airspeed, pesawat itu masih bisa dikemudikan kiri dan kemudikan kanan. Nah, itu yang kita namakan gliding. Gliding ini kita terbang layang, seperti layang-layang. Dia nggak pakai mesin, tapi dia menggunakan flight control saja. Maka dari itu, ketika kita gliding, kita harus jaga speed kita, jangan sampai stall. Ketika stall, selesai sudah. Nanti saya akan berikan contoh kepada kalian. Stall itu seperti apa di simulator, oke? Nah, jadi kalian sudah bisa melihat ya, bahwa airspeed itu penting sekali. Pesawat hidupnya dari airspeed. Tanpa airspeed, pesawat itu hanya benda mati yang tidak bergerak. Seperti pesawat lagi parkir. Nah, itulah pesawat tanpa airspeed. Dia hanyalah benda mati yang nempel di lantai. Nah, setelah kalian sudah memahami bahwa airspeed itu yang membuat pesawat terbang, nah, airspeed juga yang dapat mencelakakan kita kalau kita tidak jaga. Yang tadi saya jelaskan, dia bisa high speed stall dan kita bisa low speed stall. Oke? Nah, kalau low speed stall yang akan saya bahas hari ini, oke, kita berbicara dengan kehilangan daya angkat. Nah, kehilangan daya angkat bisa terjadi ketika kita exceed a critical angle of attack. Apa itu, Cap? Artinya saya pusing. Ketika sayap ini sudah mencapai sudut tertentu, dengan bidang sayap seperti ini tidak boleh melebihi sudut tertentu. Ketika sayap ini melewati sudut maksimal tersebut, maka sayap ini kita bisa bilang kehilangan daya angkat ataupun stall. Nah, itu jangan sampai terjadi. Jadi pesawat itu bisa stall karena dua. Pertama, nggak ada airspeed, dan kedua, dia exceed critical angle of attack. Oke? Ketika dia exceed, sudah tidak bisa diapa-apain lagi. Actionnya cuma satu, mesti diturunin, perbaiki, regain airflow, ya kan? Regain inertia. Nah, baru kita perbaiki lagi. Dan itu bisa. Nah, sekarang kita akan bicara masalah bahaya nggak itu stall. Namanya stall pasti berbahaya. Oke? Akan tetapi, bahayanya ini kita bisa bagi, kita bisa klasifikasikan. Mana yang sangat berbahaya, mana yang berbahaya. Tergantung pesawatnya ya. Kalau pesawat-pesawat jet seperti ini, di atas 10.000, saya sudah bilang ya bahaya. Oke? Nah, di bawah 10.000, berbahaya sekali. Makanya kalau kita akan melakukan stall, kita mesti hati-hati karena kita perlu ruangan untuk recovery. Nah, kalau ditanya, Cap, kalau stall di atas sama stall di bawah, mana lebih bahaya? Di bawah. Kenapa? Ketika pesawat stall di atas, pesawat masih bisa recover. Kita ada prosedurnya dan itu merupakan memory item, semua pilot harus bisa melakukannya. Jadi ketika dia stall, dia mesti break the stall untuk regain airflow, regain airspeed, regain inertia, semuanya dikembalikan, baru kita recover. Ya, itu cara recovery stall. Intinya stall itu berbahaya, jangan sampai stall. Nah, akan tetapi tentunya ini semua adalah equipment. Equipment bikinan manusia. Sekali lagi, equipment yang dibuat manusia tidak ada yang 100% dijamin reliability-nya tidak ada. Tentunya dia juga berpotensi untuk fail. Nah, kita diberikan berbagai macam proteksi. Pesawatnya masih bisa stall nggak? Nah, ini saya selalu ajarkan ke co-pilot saya. Ya kan? Banyak juga co-pilot di luar sana yang kalau ngomong sama saya ngomong kayak gini. Oke, Airbus tidak bisa stall, dia bilang kayak gitu. Nah, dia selalu ngomong kayak gitu. Cap, enggak. Ini kalau normal loh pesawat tidak bisa stall. Nah, saya bilang kayak gini. Gimana ya? Kamu pola pikirnya mesti dirubah sedikit. Saya ngomong kayak gitu. Gimana itu, Cap? Karena begini. Segala sesuatu yang dibuat dari manusia tentunya tidak ada yang pasti. Yang pasti cuma satu, Tuhan. Ingat itu. Nah, ini cuma komputer. Komputer kalian pernah hang nggak? Ya kan? Komputer kalian pernah nggak rusak? Bisa. Mobil kalian pernah nggak rusak? Motor kalian pernah nggak rusak? Kanvas remnya deh. Ya kan?
segala sesuatu yang dibuat, nanti bisa ada suatu saat dia lagi quit working, lagi problem. Berbagai macam problem bisa muncul. Nah, saya selalu ajarkan kepada co-pilot, Mas bro, kita diberikan berbagai macam proteksi di pesawat ini, ya. Nanti akan saya sebutkan dan saya jelaskan proteksinya. Cuman ini saya cuma jelaskan secara general aja bahwa pesawat ini memiliki proteksi. Nah, memang tertulis di sana bahwa under normal law Airbus 320 itu didesain untuk tidak stall. Akan tetapi, guys, ini pesawat. Pesawat, kalau kita tidak menerbangkannya sesuai dengan parameter yang sudah ditentukan, pesawat ini bisa stall. Ini pesawat, ini bisa stall. Memang proteksi diberikan, akan tetapi yaitu bonus lah. Kalau saya selalu ajarkan mereka, saya selalu, saya andalkan dulu nih automation. Komputer ini bekerja dengan baik kah? Nah, saya selalu berusaha menunggu dia, apakah dia bekerja dengan baik. Tapi di satu sisi, saya di belakang sudah ready. Bagaimana kondisi sekarang? Saya lihat, pesawat ini sudah mulai aneh nih. Kok harusnya dia belok ke kiri, tapi dia ke kanan. Harusnya dia nose down, kenapa dia naik? Nah, kalau udah kayak gitu, saya kasih hitung 1, 2, 3, tidak ada perubahan, saya take over. Saya akan manually flight pesawat ini, dan tidak ada yang salah menerbangkan pesawat ini dengan cara manual. Karena ini merupakan komputer, dan sekali lagi tanggung jawab merupakan tanggung jawab di seorang pilot. Jadi yang saya lakukan ini, tentunya harus nggak boleh semaunya saya nih. Kamu harus letakkan posisi kita sebagai penumpang. Nah, pilot, saya anggap, kalau saya maunya gimana nih? Saya pasti maunya aman. Ketika saya duduk di kursi penumpang, saya pasti maunya mendarat dengan selamat. Saya terbang menggunakan autopilot. Bukan berarti saya 100% tidak percaya. Saya tahu benda ini akan bekerja dengan baik, ya kan? Tapi saya nggak percaya sama dia. Saya selalu memberikan dia 3 stage. Stage 1 misalnya, tidak sesuai dengan yang saya mau, perbaiki, coba. Second stage, perbaiki. Apakah dia merespon? Kalau di stage 3 juga tidak ada perubahan, maka tidak ada lain, kita harus take over. Jangan pernah terlambat dalam hal menukar dari komputer ke tangan kita, karena waktu yang sangat sedikit, sangat crucial. Itulah yang ingin saya katakan. Jadi saya ulang lagi ya, stall itu berbahaya. Kalau di atas, saya bilang berbahaya, tapi masih bisa di-recover. Dan kalau di bawah, sangat berbahaya. Kita tidak tahu apakah kita memiliki cukup ketinggian untuk merecover stall tersebut. Dan selalu ingat, pilot itu hidup dari limitasi. Pilot harus tahu berapa limitasi pesawatnya, berapa kecepatan maksimum pesawat ini, berapa ketinggian maksimal, berapa EGT kita maksimal. Kita harus paham itu semua. Nah, itulah yang membuat pilot ini terbang dengan aman. Paham ya? Nah, sekarang saya akan bahas sedikit cara recovery dari stall. Memang tadi saya sudah memberikan sedikit gambaran, Cara recover dari stall, ketika stall, biasa antara dua, antara dia kekurangan airspeed ataupun dia exceed critical angle of attack. Ya, antara dia udah ditarik terlalu tinggi ataupun dia sudah kehabisan kecepatan. Intinya, dua-dua kita cuma regain airspeed dan regain airflow. Intinya dalam stall adalah kita harus nose down. Nah, sedikit saya gambarkan bagaimana kita mengontrol pesawat ini. Jadi, nyetir pesawat ini sama kayak mobil yang lagi ada di tanjakan dan turunan. Nah, bicara kita lagi jalan lurus dengan kecepatan 100, dengan power setting misalnya 80%. Kita tidak rubah power settingnya. Akan tetapi ketika pesawat ini turun, speednya akan naik. Tadinya 100 km per jam, sekarang bisa 140. Nah, saya kalau lihat nih, kalau udah 140, saya kalau tarik lagi, jadi bisa naik 100. Tapi setelah 100, kalau saya tarik lagi, bisa berkurang lagi. Jadi 60, jadi 50. Nah, ini juga bisa berbahaya. Kalau saya tarik terus, sampai speednya habis, bisa stall. Nah, itu dia. Jadi cara recovery dari stall, kita harus nose down dulu, ya kan? Jangan lupa untuk wing stifle. Karena kalau tidak wing stifle, pesawatnya nambah drag lagi. Kita harus hilangkan drag sebanyak-banyak mungkin dan kita harus mencari lift sebanyak-banyak mungkin untuk bisa recovery dari stall. Nah, setelah pesawat mendapatkan kecepatan dan inersianya sudah cukup, nah kita harus pastikan kita tariknya jangan sampai
terlalu kencang. Karena kita akan membuat pesawat ini stres. Itu membuat stalling speednya naik lagi. Dan kita bisa masuk ke yang dinamakan dengan secondary stall. Itulah yang kita tidak mau. Nah, ketika kita recovery, ya santai aja. Kita nggak harus pusing lah. Berapa sih altitude yang kita kejar, losing 1000, kehilangan 2000 kaki, nggak jadi masalah. Yang penting airspeed-nya dan airflow-nya dapat tercapai. Itulah kuncinya. Saya ulang ya, cara recovery dari stall itu nose down, regain airspeed, regain airflow, dan kita harus tarik perlahan-lahan. Nggak usah dikejar, harus 2000, 3000, nggak usah. Yang penting smooth transition, kita recovery stall ini dengan baik. Oke? Nah, sekarang kita akan terbangkan simulator ini. Nah, sekarang saya lagi menerbangkan pesawat Airbus A320. Nah, kita lagi terbang di ketinggian 18.000 kaki. Dan saya akan tunjukkan kalian bahwa pesawat ini memiliki banyak sekali proteksi. Oke, saya akan demonstrasikan sedikit. Bahwa pesawat Airbus ini merupakan salah satu pesawat tercanggih di dunia. Oke? Jadi konsep dari pesawat Airbus ini, dia menggunakan komputer untuk memprotek parameter-parameter yang ada di pesawat ini. Jadi, dia jaga sedemikian rupa supaya pesawat itu tidak sampai melewati batas tersebut. Oke? Pesawat masih dalam under normal low, dan kata Airbus, pesawat ini tidak bisa stall. Oke? Kalau saya kurangi kecepatan, ini gasnya pesawat. Saya close powernya. Anda bisa lihat powernya saya close. Nah, sekarang pesawat ini masih di dalam autopilot tanpa saya pegang apapun. Kita lihat apakah pesawatnya bisa stall dalam normal low. Nah, kita sudah mendekati VLS. Kalian tidak perlu memahami ini. Hanya ini merupakan salah satu tanda bahwa pesawat ini makin aneh nih posisinya. Saya tidak menyentuh apa-apa, pesawat masih di dalam autopilot. Tapi kita bisa lihat nih, sebentar lagi autopilotnya mati. Oke. Dia memberikan informasi kepada pilot, ada sesuatu. Pesawat turun sendiri. Kalian bisa lihat ya. Lalu gas dibuka sama dia. Nah, inilah pesawat Airbus. Dia memprotek pesawat ini dari stall. Jadi pesawat itu sudah tidak jadi stall. Oke? Nah, pesawat ini sudah saya matikan gasnya dan saya tarik setirnya semaksimal saya. Saya buat pesawat ini stall, tapi nggak mau. Pesawat ini otomatis menurunkan kepalanya sendiri. Lihat. Lihat, pesawat ini memiliki proteksi yang luar biasa canggih. Jadi kalian sudah dapat melihat ya, pesawat ini tidak dapat di-stallkan dengan sengaja. Nah, sekarang saya akan recover dulu ke 17.000. Oke guys, sekarang saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana pesawat itu stall. Oke, sekali lagi ini hanya untuk pertunjukan dan bukan cara bagaimana menerbangkan pesawat yang baik dan benar. Dan kemungkinan kalau kita paksakan stall seperti ini, pesawat berpotensi crash. Akan tetapi ini merupakan simulator. Nah, inilah tujuan simulator, untuk memberikan edukasi kalian semua seberapa berbahaya itu stall. Nah, saya akan matikan gasnya. Saya akan tarik setir saya semaksimal mungkin. Saya sudah di dalam alternate mode. Nah, kalian lihat ya, saya tarik maksimal. Pesawat ini naik dengan menungkik. Pesawat ini naik dengan tinggi. Nah, kalian bisa lihat nih. Nah, udah kayak gini, lihat. Habis dia pasti ntar lagi. Nah, begitu airspeednya habis, jatuhnya itu kayak batu. Lihat. Lihat, begitu speednya habis, jatuh kayak batu guys. Lihat. Ini mau digimanain? Ini habis nih. Lihat.
9.900 feet per menit. Stall. Mau ditarik lagi sampai mentok, tidak akan terjadi apa-apa. Kasih lihat di luar. Stall. 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 Lihat ya. Stall. Stall. Ini sudah nggak ada obat. Kalau udah kayak gini ya, mohon maaf. Lihat posisinya, lihat ya. Stall. Di position Niko. Stall. Oke guys, tadi saya sudah tunjukkan kepada kalian bagaimana ketika stall tidak di-recover dengan baik. Dan itu hasilnya dapat cilaka 15. Jangan sampai terjadi hal seperti itu. Makanya, pilot yang tarik terus setirnya, ini berbahaya. Sekarang saya akan belokin dulu pesawatnya. Ini soalnya di depan ada gunung. Kalau di depan ada gunung, saya tidak bisa recovery dari stall. Saya mau menunjukkan kalian tuh bagaimana cara merecovery dari stall kan. Oke, tadi saya sudah berikan contoh bagaimana ketika pesawat stall tidak di-recover dengan baik. Hasilnya berbahaya sekali, bisa cilaka 15. Kayak tadi itu bukan hal yang baik. Makanya ketika stall, nggak boleh ditarik terus setirnya, nggak bisa. Justru berlawanan dengan yang ada di otak kita. Kita sih pengennya pesawatnya naik, ya kan? Salah, tapi kita nggak bisa semata-mata tarik terus kayak begitu. Ketika kita tarik, pesawatnya tidak responsif karena pesawatnya lagi stall. Sayapnya tidak efektif. Oke, sekarang saya akan stallin pesawat ini dan saya akan recover. Kita tidak perlu kejar berapa losing altitude kita. Yang penting bagaimana pesawat ini di-recover dengan baik. Oke? Nah, pesawat ini saya tarik lagi sampai dia bunyi stall. 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 Lihat ya. Ini udah stall sampai dia drop deh. Sampai dia drop. Sampai dia drop. Ya kan? Stall. Stall. Nah, ketika stall, harusnya di bawah 20.000 kita bisa pakai flaps 1, tapi saya nggak akan gunakan. Saya akan tunjukkan kepada kalian. Lihat, kita turunin dulu, airspeednya akan naik. Lihat nih, ya kan? Ketika airspeed naik, kita tarik perlahan-lahan, ya kan? Jangan sampai pesawatnya terlalu stres. Nah, kayak begini, open power. Nah, kalian bisa lihat ya, pesawatnya stall, sekarang sudah kembali lagi. Nah, kita lakukan stall tadi di 17.000. Oke guys, sekarang saya akan melakukan stall di sekitar 12.000 kaki. Saya akan idle, saya akan tarik se-ekstrim mungkin, dan saya akan recover sampai speednya habis. Oh, speednya udah habis ya. Wings level, nose down sekali lagi, harusnya di 20.000 feet kita bisa buka flaps 1. Stall. Stall. Tapi saya tidak akan buka saat ini Stall. supaya memperkeruh keadaan, ceritanya kayak gitu. Nah, ketika sudah speednya udah naik, buka pelan-pelan. Speednya udah 250, udah mulai aman, tarik pelan-pelan, jangan sampai structural damage. Nah ini recovery-nya oke. Ya, kurang lebih turun 2000, tapi masih oke, ya kan? Jadi kalian sudah dapat melihat ya, stall itu bagaimana di pesawat beneran. Dan tentunya sekali lagi saya bilang, stall merupakan sesuatu hal yang berbahaya ketika kalian tidak tahu cara merecovernya seperti apa. Tentunya para pilot setiap 6 bulan sekali mereka dicek oleh perusahaan maupun dari perhubungan apakah mereka sudah layak sesuai dengan kompetensinya. Kalau mereka tidak layak, maka mereka harus masuk lagi di simulator, mereka akan di-train. Mungkin kalian belum memahami apa fungsi simulator seperti ini. Dan untuk para pilot yang baru saja lulus sekolah, tentunya sebelum mereka menerbangkan pesawat benerannya, mereka akan dilatih di simulator yang skalanya 1:1 seperti ini. Mereka akan dilatih bagaimana cara take off dan landing. Mereka akan dilatih bagaimana menerbangkan dalam kondisi abnormal sebelum mereka terbang ke pesawat beneran. Karena tentunya kalau kita latihan di pesawat beneran sangat berbahaya. Nah, itulah fungsi simulator ini.